coba tanya sama Prof. Prof, ini sudah semakin banyak korbannya, 19 per hari ini dari yang kemarin hanya 8 atau 9. Jumlah yang kemudian signifikan dan mungkin bisa lebih banyak lagi karena banyak pakar yang menduga, memperkirakan apabila tes itu terus dilakukan secara berkala, jumlah ini sebenarnya bisa banyak. Nah ini kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana, Prof? Iya, keputusan lockdown atau apapun namanya ya, karantina terbatas, karantina wilayah, tentu bukan pertimbangan ekonomi sebenarnya, tapi lebih pada perspektif kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Wuhan, kemudian Italia saat ini dan sejumlah negara, Denmark juga melakukan hal yang sama, Perancis juga melakukan hal yang sama. Kalau ditanya apakah ada kerugian ekonomi, pasti akan ada kerugian ekonomi. Masyarakat yang bekerja di rumah, kemudian aktivitas pabrik yang tidak berjalan tentu akan membuat ekonomi akan turun ke bawah. Tapi pertimbangannya tentu dari perspektif lain, dari perspektif kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana virus ini bisa dikonten. Nah tentu seberapa besar kemungkinan kita untuk mengarah ke sana sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor ya. Kalau tadi kita lihat Presiden juga sudah menyampaikan sebenarnya upaya untuk melakukan pembatasan di sejumlah tempat kerumunan, keramaian juga sudah ada himbauan, kemudian tempat-tempat publik seperti museum, kemudian juga tempat bermain juga ditutup. Saya rasa kita sudah melakukan lockdown yang sifatnya terbatas. Dan tentu akan kita lihat ya seberapa besar eskalasi dari pandemik virus corona ini. Bila mana memang tidak tidak terkendali dan ada epicentrum di sejumlah tempat, maka probability untuk menerapkan karantina wilayah menurut saya masih akan terbuka. Tinggal bagaimana arrangement terutama logistik. Kalau kita lihat di Wuhan dan di Italia saat ini, persoalan terbesar dan tantangan terbesar adalah jaminan logistik dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Itu yang kemudian banyak orang khawatir ketika ada yang takut untuk masuk ke Jakarta sehingga harga beberapa kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Seperti misalnya cabai, kalau kita tidak bisa memungkiri akan hal itu. Dan di beberapa daerah lain juga ada kenaikan-kenaikan harga. Nah, bagaimana sebenarnya kalau Prof sendiri melihat kaitannya dengan logistik ini, mengantisipasinya sehingga kenaikan ini bisa ditekan loh, karena ini bukan kerja Bulog saja untuk bisa menstabilkan harga. Iya, kalau kita lihat katakanlah seperti di Italia saat ini dan di Perancis, mereka melockdown beberapa kota, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus mengajak dunia usaha, terutama swasta juga. Karena kalau kita lihat logistik itu kan rantainya berbagai macam ya. Kemudian juga dari hulu sampai hilir. Dari apakah memang kebutuhan pokoknya itu bisa dihasilkan oleh dalam negeri ataukah harus diimpor katakanlah. Kalau yang diimpor produknya seperti apa. Nah, produk-produk yang diimpor tentu fasilitas, kalau kita lihat di Italia, fasilitas bongkar muat di pelabuhan juga masih tetap jalan sampai saat ini. Tidak boleh ditutup, karena kalau itu ditutup maka akan mematikan kota-kota yang di lockdown. Nah, kalau kita lihat Wuhan, bahkan ketika peak emergency virus corona di Wuhan, ada salah satu perusahaan logistik yang merekrut tidak kurang 20.000 tenaga untuk kurir. Karena, jadi sengaja difungsikan dan diadakan. Karena kebutuhan untuk masuk door to door ke rumah-rumah itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan ada lonjakan yang cukup tinggi belanja online, baik dari sayur mayur, kebutuhan pokok, dan tidak bisa itu dilakukan dengan mekanisme tradisional, harus melalui belanja online. Ini juga yang kemudian Bulog menyikapi hal itu. Betul. Jadi betul Prof. Belakangan ini memang kami sudah punya marketplace, itu ipanganan.com. Itu betul lonjakannya luar biasa, yang tadinya hanya 4.000 sekarang bisa 8.000, luar biasa. Artinya arahan Pak Presiden pada masyarakat untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ya sudah, dia dengan belanja online, kami langsung antar. Inilah betul tadi hasil dari teknologi begitu ya. Betul tadi, jadi kami juga membutuhkan SDM yang cukup besar untuk distribusi ini. Jadi hanya sinergi dengan logistik untuk bisa menyampaikan barang-barang itu sampai ke depan rumah warga. Betul. Tapi
selain permintaan beras dan lain-lain, apalagi yang kemudian mengalami peningkatan kalau dari catatan Bulog? Ya, kalau yang saat ini selain beras, gula. Gula. Karena gula hari ini memang harganya sudah di atas 18.000. Makanya hari ini kami menggelontorkan beras, gula, itu kerjasama dengan swasta. Ya. Betul, tadi kita tidak sendiri, kita harus menggandeng ke swasta-swasta.